Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat tampilan tercengang Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint juga tahu bahwa harga yang telah dia bayar melebihi harapan Zhu Hengyu. Namun, bahkan jika dia tahu ini, Golden Eagle Demon Saint pasti akan membayar harga ini. Mereka bukan satu-satunya yang menginginkan kota Qingqiu. Jika dia tidak membayar harga ini, orang lain mungkin tidak. Di dalam klan iblis, ada total 365 orang suci iblis. Di antara mereka, ada lebih dari 100 orang yang akrab dengannya dan terkait erat. Lebih dari 100 orang suci iblis ini memiliki persahabatan yang dalam dengannya. Selama dia berbicara, dia pasti bisa sampai ke sumber kekacauan di tangan mereka. Selain itu, Anda tidak perlu memberi mereka sepeser pun. Adapun 200 orang suci iblis lainnya, mereka bukan dari faksi yang sama dengan Raja Iblis Lang Emas. Meski keduanya monster, jika secara eksternal, mereka bersatu dan bekerja sama dengan tulus. Namun saat berhadapan, mereka justru saling bermusuhan. Menghadapi chip tawar-menawar yang diberikan oleh Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu tertegun. Kemudian dengan tegas berkata, "Baiklah, saya merasakan ketulusan Anda." Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba tertawa. Memang, dia telah menunjukkan semua ketulusannya. Tentu saja, ini juga karena kota Qingqiu terlalu menarik. Dan sumber kekacauan itu terlalu hambar. Jika penukarannya untuk kekayaan berharga lainnya, dia mungkin tidak dapat menunjukkan tingkat ketulusan yang tinggi. Melihat Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu berkata, "Saya juga bukan orang yang tamak. Karena Anda telah menunjukkan ketulusan, saya benar-benar tidak ingin diganggu oleh kota Qingqiu. Jadi, ini lebih baik daripada berdagang, saya tidak akan berbicara dengan orang lain lagi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba menyalakan matanya. Berdiri dengan ganas, Santo Iblis Lang Emas itu berkata, "Maksudmu, kamu hanya membutuhkan 1000 keping sumber kekacauan, dan kamu hanya..." Tidak menunggu Golden Eagle Demon Saint selesai, Zhu Hengyu memotongnya dengan datar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya hanya berkata bahwa saya tidak akan berbicara dengan orang lain lagi, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya hanya membutuhkan 1000 sumber kekacauan." Tersesat dan menggelengkan kepalanya, Golden Eagle Demon Saint berkata, "Baiklah, saya hanya akan mengatakan hal-hal tidak sesederhana itu. Jika Anda memiliki persyaratan, Anda dapat berbicara, dan jika Anda dapat memenuhinya, saya akan berjanji kepada Anda." Melihat lebih dalam pada Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu diam-diam menarik napas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kecuali setidaknya 1000 sumber kekacauan kelas 1, selama kamu menjanjikanku satu syarat lagi, itu akan lebih dari sekadar kesepakatan." Sebuah kondisi. Kondisi apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba menjadi gugup. Meski hanya tersisa satu syarat, namun karena itu kondisi ini pasti luar biasa. Tapi Golden Eagle Demon Saint tidak gugup. Setelah kesepakatan selesai, orang suci iblis Lang Emas itu seperti mengambil kota Qingqiu tanpa biaya. Meskipun, ketika meminta sumber kekacauan, dia kurang lebih selalu berutang budi. Tapi ini benar-benar bukan apa-apa bagi Golden Eagle Demon Saint. Dia memiliki identitas ini, memiliki status ini, memiliki kekuatan ini, untuk meminta. Apakah Anda akan meminta orang lain untuk mencobanya? Apakah menurut Anda orang suci itu mau memperhatikan Anda? Bahkan melihat Tuhan mungkin merupakan kemewahan. Jika saya hanya berhutang sedikit bantuan, itu dapat ditukar dengan kota Qingqiu. Kemudian, dia akan menerima sebanyak mungkin transaksi tersebut. Oleh karena itu, Golden Eagle Demon Saint sangat jelas. Transaksi ini tidak pernah sesederhana ini. Permintaan Zhu Hengyu berikutnya adalah prioritas utama. Di bawah tatapan Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu juga diam-diam memeras keringat. Dia tidak yakin apakah Golden Eagle Demon Saint akan menyetujui kondisinya seperti yang dikatakan klonnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Zhu Hengyu dengan tegas berkata, "Kondisi terakhir saya adalah saya berharap memberi saya kota api penyucian tempat Anda sekarang ditempatkan." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Raja Iblis Lang Emas terkejut. Sebuah wajah langsung menjadi sangat serius. Melihat Zhu Hengyu dengan dingin, The Golden Eagle Demon Saint berkata dengan dingin, "Beri aku alasan dan penjelasan." Menghadapi pertanyaan Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu sudah menemukan jawabannya. Melihat Golden Eagle Demon Saint dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu menjelaskannya secara rinci. Berbeda dengan Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu tidak memiliki keluarga atau keturunan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menekankan pada industri yang membalikkan alam 5 elemen. Apalagi, kota Qingqiu tidak mudah dikendalikan. 30 pasukan utama di kota Qingqiu tidak mudah untuk ditangani.
Alasan mengapa setiap orang selalu mendukung Zhu Hengyu dan mendukungnya sepenuhnya. Itu karena Zhu Hengyu melayani mereka dengan sepenuh hati. Tidak mengais kekayaan apapun dari mereka. Selain itu, Zhu Hengyu berinisiatif melepaskan haknya. Sebuah tim di Aken Hitam dibentuk untuk mengendalikan kota Qingqiu. Terlepas dari apakah Zhu Hengyu malas, atau karena alasan lain. Apa yang dia lakukan tidak palsu. Melihat Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu melanjutkan, singkatnya, membalikkan lingkaran 5 elemen, faksi utama rumit dan di luar kendali saya. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kota Qingqiu ini sebagai kota api penyucian. Berbeda dari kota Qingqiu, kota api penyucian, yang terletak di medan perang keruntuhan, terisolasi dari dunia. Ada Zhu Hengyu yang bisa mengontrol penuh dengan kekuatan pribadinya. Tidak perlu mempertimbangkan hak dan kepentingan kekuasaan dan keluarga manapun. Kota api penyucian saja tidak cukup. Selain itu, Golden Eagle Demon Saint juga harus memunculkan ribuan sumber kekacauan sebelum transaksi ini dianggap sama. Melihat Zhu Hengyu dengan dingin, The Golden Eagle Demon Saint jelas tidak mudah dibujuk. Setelah keheningan yang lama, Golden Eagle Demon Saint berbicara, jika Anda hanya menginginkan situs yang sepenuhnya milik Anda dan tidak tunduk pada batasan apapun, Anda dapat. Tidak menunggu Golden Eagle Demon Saint selesai, Zhu Hengyu memotongnya dengan tegas. Melihat lebih dalam pada Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu berkata, dalam beberapa dekade terakhir, sulit bagi semua kekuatan besar dan keluarga untuk jatuh ke kota api penyucian. Menurut tebakan saya, jika tidak terduga, pasti ada atau beberapa kekuatan yang diam-diam memonopoli kota api penyucian. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint memiliki ekspresi tenang. Jelas, hasil tebakan Zhu Hengyu juga dihitung oleh Yao Su. Justru karena inilah Golden Eagle Demon Saint dikirim untuk menjaga kota api penyucian. Dengan cara ini, Santo Iblis Selang Emas dapat memahami pikiran Zhu Hengyu. Yang disebut barang aneh bisa hidup. Selama Anda menempati kota api penyucian, Anda dapat terus menghasilkan banyak biji yang berharga. Karena kota api penyucian lainnya telah dimonopoli oleh kekuatan yang tidak diketahui. Sumber daya mineral Zhu Hengyu sama sekali tidak mengkhawatirkan penjualan. Sangat mungkin untuk menjual sebanyak yang ada. Apalagi, harga benar-benar dipertahankan pada level super tinggi. Melihat wajah polos dari Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu melanjutkan, terus terang, ide saya adalah menggunakan kota Qingqiu, yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, dengan imbalan beberapa manfaat yang terlihat dan dapat dipahami. Mengangguk dengan jelas, Golden Eagle Demon Saint menyipitkan matanya dan menatap Zhu Hengyu dalam-dalam dan berkata, tidak bisakah kamu menjadi yang itu, mencoba memonopoli anggota dari seluruh dunia bawah tanah kan? Menghadapi pertanyaan dari Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, jika aku berkata tidak, apakah kamu akan percaya? Ini, menghadapi Zhu Hengyu, Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba menjadi terdiam. Masalahnya penting, bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata Zhu Hengyu. Melihat Santo Iblis Selang Emas itu ragu-ragu, Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa meninggalkan klon dan mengawasinya di kota api penyucian. Aku tidak peduli. Saya dapat menjamin bahwa selama kota Purgatorium masih di tangan saya akan memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Anda akan sumber daya mineral. Selain itu, semua biji logam dalam persediaan tak terbatas. Saya mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba menghela nafas lega. Jika pihak lain benar-benar memiliki hantu di hatinya, itu pasti tidak akan memungkinkannya untuk tetap menjadi tiruan dan duduk di kota api penyucian. Untuk mengetahui, sebagai Santo Iblis, dia dapat menggunakan metode rahasia kapan saja untuk bertukar posisi dengan klon. Kehadiran klon berarti dewa bisa datang kapan saja. Meskipun, kedatangan jarak super jauh seperti itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Namun, sebagai bagian dari asuransi, itu sudah cukup. Menutup matanya tanpa suara, Golden Eagle Demon Saint dengan cepat beralasan dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Jelas, Zhu Hengyu memiliki motivasi yang cukup. Kota Qingqiu, sebagai salah satu dari 3.000 kota super di alam 5 elemen, sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan dengan mudah oleh Zhu Hengyu. Tidak ada lagi, Zhu Hengyu tidak bisa tersinggung hanya oleh keluarga jin di mana Sage Iblis Selang Emas bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun di permukaan, Zhu Hengyu tampak duduk kokoh di atas tahta penguasa kota Qingqiu. Tetapi semua ini memiliki premis. Itu berarti melepaskan semua kepentingan. Dan, dengan sepenuh hati, layani kekuatan utama. Terutama setelah itu, bahkan yurisdiksi diserahkan kepada kelompok di Aken Hitam yang dibentuk oleh perwakilan dari 30 pasukan utama. Mungkin seseorang akan berkata, bisakah Zhu Hengyu tidak melakukan itu sama sekali? Namun nyatanya, tidak mungkin untuk tidak melakukan itu. Seseorang membawa miliaran kekayaan, tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi properti mereka. Mungkinkah orang seperti itu menyimpan kekayaannya untuk waktu yang lama? Jelas Anda tidak bisa. Melalui konsesi yang konstan, Zhu Hengyu memperoleh kedamaian sementara. Selain itu, Zhu Hengyu mengendalikan 300.000 tentara.
Oleh karena itu, tidak peduli seberapa didambakan 30 kekuatan besar, mereka hanya dapat bertahan sementara. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan besar cepat atau lambat tidak akan bisa menahannya. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah benar-benar memiliki kota Kinkyu. Jadi, mengapa tidak mundur dijeram dan berdagang kota Kinkyu untuk keuntungan yang benar-benar dapat Anda kendalikan? Di bawah analisis dan penilaian cepat, Golden Eagle Demon Saint dengan cepat menemukan semua tautannya. Perlahan membuka matanya, Golden Eagle Demon Saint berkata, baiklah, jika Anda dapat mengizinkan saya menyimpan tiruan saya di kota api penyucian untuk pengawasan, saya setuju dengan kesepakatan ini. Mendengar kata-kata dari Golden Eagle Demon Saint, Zhu Hengyu berkata, kalau begitu tunggu apa lagi, seharusnya tidak terlambat. Transaksi harus dimulai lebih awal. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tidak sabar, meski wajah Golden Eagle Demon Saint tenang, nyatanya di dalam hatinya kenapa tidak cemas. Untuk saat ini, di medan perang api penyucian, semuanya masih sangat damai. Tidak ada pergerakan di sisi Yaosu juga. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Setelah Yaosu tiba-tiba memperhatikan kota api penyucian, ia akan mengirim lebih banyak ahli ke garnison. Bahkan jika Golden Eagle Demon Saint ingin berdagang, dia tidak memiliki hak itu lagi. Untuk menyelesaikan transaksi ini secepat mungkin, Iblis Elang Emas memasuki perjanjian Zhu Hengyu dan meninggalkan rumah tuan kota untuk pertama kalinya. Setelah lebih dari 1 jam, Golden Eagle Demon Saint dan Zhu Hengyu bersama dari alun-alun utara kota Kinkyu, memasuki Frost Battlefield, salah satu dari 5 medan perang uji coba utama. Hari ini adalah tanggal pembukaan Frost Battlefield. Sepanjang jalan ke Frost Battlefield, Golden Eagle Demon Saint menampilkan kekuatan sihir dan kekuatan supernatural dari Demon Saint, dan segera menghubungi Sang Bizun. Meskipun wali iblis bukanlah wali sejati, paling banter ia hanya bisa dianggap sebagai wali palsu. Namun, di medan perang yang runtuh, mereka masih memiliki kekuatan sihir dan kekuatan supernatural. Sebab, hanya butuh waktu lebih dari setengah jam. Santo Iblis Elang Emas menggunakan alat Santo Iblis yang menjangkau langit untuk mendapatkan lebih dari 1.100 sumber kekacauan dengan ratusan teman dekat ras iblis. Setelah memberikan lebih dari 1.000 sumber kekacauan kepada Zhu Hengyu, Zhu Hengyu juga tidak menunda. Secara langsung menyerahkan akta kepemilikan 80% real estate dan tanah di kota Kinkyu kepada Golden Eagle Demon Saint. Adapun penyerahan kekuatan militer dan kekuasaan politik di kota Kinkyu, tidak ada masalah sama sekali. Setelah kembali ke alam 5 elemen yang terbalik, Golden Eagle Demon Saint dapat mengirim seseorang untuk mengambil alih departemen pemerintah kota Kinkyu. Adapun 300.000 tentara, Anda hanya perlu menyerahkan pesona harimau, dan tidak ada masalah. Bagaimanapun, dalam reformasi Zhu Hengyu, 300.000 tentara hanya mengenali pesona harimau, bukan yang lain. Hal terpenting dalam serah terima kota Kinkyu adalah real estate dan tanah. Adapun yang lainnya, serah terima tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bagaimana Anda bisa memberi Golden Eagle Demon Saint cukup waktu untuk memilih orang dari keluarga untuk mengambil alih kota Kinkyu? Karena itu, Zhu Hengyu menerima lebih dari 1.100 sumber chaotic. Setelah Golden Eagle Demon Saint mengambil alih akta tanah dari semua real estate dan tanah di kota Kinkyu. Kali ini transaksi dianggap telah tercapai. Untuk urusan tindak lanjut, keduanya tidak perlu maju menjadi tuan rumah. Wajar saja, ada orang di bawah ini yang akan menyerahkan satu persatu. Setelah transaksi selesai, Golden Eagle Demon Saint tersenyum dan mengulurkan tangannya, dan menepuk bahu Zhu Hengyu. Segera tanda jiwa ditempatkan di tubuh pertempuran Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu sambil tersenyum, Raja Iblis Elang Emas berkata, "Oke, aku telah membuat tanda jiwa padamu. Selanjutnya, Anda langsung memasuki medan perang runtuh tingkat kedua, dan Anda dapat langsung turun ke kota api penyucian." Sambil tersenyum dan mengangguk, Zhu Hengyu berkata, "Ayo cepat dan terima secara terpisah." Golden Eagle Demon Saint kemudian berkata, "Saya harus buru-buru pulang dan memilih beberapa talenta manajemen. Ini selangkah lebih maju." Saat berbicara, Golden Eagle Demon Saint mengulurkan tangan kanannya. Antara genggaman dan genggaman dari kehampaan, penghalang ruang robek dalam sekejap. Saat berikutnya, Santo Iblis Elang Emas melangkah keluar, melangkah ke penghalang luar angkasa, dan berteleportasi kembali ke 5 elemen terbalik. Dan kali ini, dia tidak kembali ke kota Kinkyu. Sebagai gantinya, dia bergegas kembali ke kota Golden Eagle. Menyaksikan Golden Eagle Demon Saint pergi, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan kagum. Meskipun medan perang dingin ini baru saja dibuka, ini masih jauh dari selesai. Namun, sebagai generasi orang suci iblis, meskipun mereka bukan orang suci sejati, mereka hanyalah orang suci palsu. Namun, di medan perang yang runtuh ini, dia masih memiliki kekuatan magis dan supernatural. Ini terutama benar dalam 5 medan perang percobaan ini. 5 medan perang percobaan ini awalnya dibuat oleh para santo iblis dari berbagai ras. Saat menyempurnakan 5 medan perang percobaan ini, Golden Eagle Demon Saint juga salah satunya. Meskipun dia baru saja memasuki alam suci pada saat itu, Demon Saint adalah Demon Saint, dan dia masih melakukan banyak pekerjaan.
Belum lagi, setelah Golden Eagle Demon Saint pergi, bagaimana memilih anak-anaknya dan mengambil alih kota Qingqiu. Di sisi ini, Zhu Hengyu belum bisa pergi. Dia hanyalah puncak dari ekaristi cahaya putih. Sampai Frost Battlefield selesai, dia bahkan tidak akan berpikir untuk pergi kemana-mana. Tapi untungnya, putaran Frost Battlefield membalikkan alam 5 elemen hanyalah waktu 1 malam. Itu tidak akan terlalu banyak menunda Zhu Hengyu. Apalagi baru mendapat lebih dari 1100 sumber kekacauan. Zhu Hengyu memang membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerap. Oleh karena itu, setelah membedakan arah, Zhu Hengyu berbalik dan bergegas ke Frost Battlefield di pavilion yang dia beli, dan mulai mundur dan berkultivasi dengan keras. Duduk bersila di atas kasur, Zhu Hengyu memejamkan mata, mengendalikan tubuh jiwa ketuhanannya, mengikuti perjalanan jiwa dengan dunia Suantian, dan memasuki dunia Suantian. Melihat dunia Suantian, seperti yang Anda lihat, seluruh dunia Suantian berada dalam reruntuhan. Seluruh bumi ditutupi lapisan tebal pasir pecah. Bumi yang dibentuk oleh runtuhnya debu telah dihancurkan berkeping-keping dalam pertempuran dengan klon Santo Iblis, mengungkapkan pusaran besar yang kacau di bawah bumi. Namun, berbeda dengan bumi yang rusak. Menatap langit di atas dunia Suantian. Lebih dari 9 juta bintang bersinar terang. Di langit malam yang gelap, bintang-bintang es bersinar. Badan hukum Suantian masih tetap berada di medan perang keruntuhan tingkat 2. Ditempatkan di altar kekacauan di kota runtuh pada tanggal 72. 72 cabang dunia bawah tanah terus-menerus menuangkan udara kacau ke dunia misterius. Menyuntikkan ke dalam pusaran kekacauan. Setelah menyerap sejumlah besar kekacauan, 9 juta bintang di dunia misterius penuh dengan energi. Memancarkan bintang terang. Perlu disebutkan bahwa, itu di dunia Suantian, tepat di tengah-tengah langit berbintang. Klon Santo Iblis itu terbaring horizontal di atas kekosongan dengan mata tertutup. Melihat sekeliling, anggota tubuh klon Santo Iblis terentang, menunjukkan font besar. Di masing-masing anggota tubuhnya, rantai besi abu-abu keperakan terentang. Salah satu ujung rantai besi diikat ke tungkai klon Santo Iblis. Dan ujung lain dari rantai itu tenggelam dalam kehampaan dunia misterius. Pada saat ini, dia sepertinya sudah pingsan. Nyatanya, kesadarannya masih ada. Namun, kesadarannya telah terpenjara sepenuhnya. Awalnya, klon Santo Iblis telah merencanakan dengan baik. Sebelum dia mau datang, rencana yang dia berikan sangat bagus dan operasional. Untuk keuntungan yang lebih besar, Zhu Hengyu seharusnya tidak membunuhnya. Itulah yang sebenarnya. Zhu Hengyu benar-benar tidak perlu membunuh klon Santo Iblis. Namun, klon Santo Iblis tidak pernah mengharapkannya. Zhu Hengyu memiliki kekuatan Shen Luo. Selain itu, saat memiliki kekuatan Shen Luo, Zhu Hengyu juga memiliki kekuatan api penyucian. Jika diubah, Dewa Setan Elang Emas ada di sini. Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Tapi orang yang tinggal di sini hanyalah tiruan dari Demon Saint. Wilayahnya tidak lain adalah puncak ekaristi cahaya putih. Karena itu, ketika klon iblis bijak membuka pikirannya dengan damai, biarkan Zhu Hengyu menghapus ingatannya. Namun, Zhu Hengyu memanfaatkan situasi tersebut dan menggunakan kekuatan api penyucian untuk membangun sangkar dan memenjarakan roh sejatinya. Selain itu, dengan kekuatan Shen Luo, rantai Shen Luo terkondensasi, dan tubuhnya dipasang di ruang hampa. Meskipun, kekuatan puncak tubuh Saint Cahaya Putih memiliki ketahanan super terhadap kekuatan hukum. Berbicara secara logis, baik penjara api penyucian maupun rantai Shen Luo tidak bisa menguncinya. Namun, posisi klon Santo Iblis saat ini di dalam dunia Suantian. Di sini, klon Santo Iblis tidak bisa mengekstraksi energi dari langit dan bumi sama sekali. Karena itu, saat jiwanya di penjara api penyucian, saat tubuhnya dipenjara oleh kekuatan Sun Luo, dia juga benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat ini, klon Santo Iblis masih hidup, dan juga hidup sangat sehat. Namun, jiwa dan tubuhnya telah terpisah sama sekali. Jiwa dari klon Santo Iblis dibatasi oleh penjara api penyucian, dan dipenjara di sudut laut pengetahuan klon Santo Iblis. Akibatnya, itu tidak akan mencegahnya dari menerima serangkaian instruksi dari Golden Eagle Demon Saint. Dia juga tidak akan bisa mengendalikan tubuh tempurnya, dan tidak bisa membuat perlawanan. Golden Eagle Demon Saint bisa dengan jelas merasakan keberadaan klonnya. Anda juga dapat memberikan perintah apapun untuk klon Anda. Tetapi dia tidak tahu bahwa roh sebenarnya dari klonnya telah sepenuhnya terpisah dari daging. Ngomong-ngomong, sepertinya sangat rumit. Tapi nyatanya, ini benar-benar dibawa pulang. Namun, Zhu Hengyu hanya menyelesaikan setengah dari rumah tersebut. Setengah lainnya belum mulai diimplementasikan, dan belum ada rencana untuk mengeksekusinya. Faktanya, Dewa Suci Iblis tidak bisa dibawa pergi. Tapi klonnya tidak memiliki kemampuan itu. Klon dari Golden Eagle Demon Saint tidak lain adalah alam puncak tubuh Saint Cahaya Putih. Mengapa Anda tidak bisa membawa pulang? Melihat klon Santo Iblis itu. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk mengurus urusannya. Saat ini, hal terpenting Zhu Hengyu adalah mencerna dan menyerap lebih dari 1000 sumber kekacauan.
Meski Zhu Hengyu belum mencobanya. Namun, sejauh yang diketahui Zhu Hengyu, pusat bumi di dunia kuno yang tandus adalah sumber kekacauan besar. Energi dari seluruh benua kuno desolate disediakan di sana. Setelah perang runtuh, benua kuno yang tandus itu hancur. Sumber kekacauan juga dipecah menjadi miliaran kepingan. Karena dapat dipatahkan, ia dapat mengembun secara alami. Meskipun biksu biasa tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan Santo Iblis tidak dapat mengintegrasikan sumber kekacauan. Namun, dunia Suantian berbeda. Meski agak kecil, tidak diragukan lagi ini adalah dunia nyata. Nafas panjang. Zhu Hengyu mencapai langit di atas pusaran kekacauan sambil memikirkannya. Di kaki Zhu Hengyu, sekitar 100 meter, adalah mata pusaran-pusaran yang kacau. Saat menyelidiki dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengeluarkan sumber kekacauan. Perhatikan baik-baik, sumber kekacauan adalah massa udara hitam seperti tornado kecil. Saya pegang di tangan saya, dan lihat. Tangan Zhu Hengyu sepertinya mengembunkan tornado hitam. Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu menjabat tangan kanannya. Melempar sumber kekacauan ke dalam pusaran mata pusaran kekacauan. Dengan suara lembut, sumber kekacauan memisahkan diri dari telapak tangan Zhu Hengyu. Mata pusaran menuju pusaran yang kacau jatuh. Di bawah tatapan prihatin Zhu Hengyu, sumber kekacauan jatuh sampai ke pusaran mata pusaran kekacauan. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Zhu Hengyu muncul. Sepanjang jalan, tornado hitam tingginya lebih dari 10 cm, perlahan menghilang tanpa diduga. Tornado mini kecil berubah menjadi benang kusut dengan 3000 ketebalan rambut dan menyatu dengan pusaran yang kacau. Ledakan, benang sutra yang kacau membusuk dengan sumber kekacauan bergabung menjadi pusaran yang kacau. Dengan suara gemuruh, seluruh dunia Suantian bergetar hebat. Pada waktu bersamaan, pusaran-pusaran besar dan tak terbatas, jika tidak ada apa-apa, dilapisi dengan warna merah cerah. Dan pusaran merah yang kacau hanyalah simbol dari sumber kekacauan di Yipin. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu menghela nafas panjang. Zhu Hengyu tidak terkejut dengan keberhasilan integrasi sumber kekacauan. Semuanya harus seperti ini. Tetapi hal berikutnya adalah yang paling penting. Secara umum, setiap biksu memiliki 3 pup kemaluan. Mereka adalah Dantian Baihui atas, Dantian Tanzong tengah, dan Dantian Qihai bawah. Di antara 3 dantian utama, hanya satu sumber kekacauan yang dapat dikembangkan. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak sumber kekacauan di tangan Anda, itu tidak berguna. Dalam setiap area kemaluan, hanya satu sumber kekacauan yang dapat dikembangkan. Namun kini, di tangan Zhu Hengyu, ada lebih dari 1100 sumber kekacauan. Jika pusaran kacau dari dunia langit yang mendalam tidak dapat memadukan sumber-sumber kekacauan ini, kemudian sumber kekacauan lainnya tidak berasa. Makanan tidak berasa, tapi sayang untuk dibuang. Untuk mengetahui, Zhu Hengyu membeli seluruh kotak Qinkyu untuk lebih dari 100 sumber kekacauan ini. Jika benar-benar disia-siakan, kerugiannya akan terlalu besar. Menarik napas panjang. Bahkan dengan kualitas mental Zhu Hengyu, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Sambil menyelidiki dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu sekali lagi mengeluarkan sumber kekacauan. Setelah menetap, Zhu Hengyu menjabat tangannya dan melemparkan sumber kekacauan kelas 1 ke dalam pusaran mata pusaran kekacauan di bawah. Hah, Dengan suara lembut lainnya, sumber kekacauan kedua jatuh ke arah mata pusaran-pusaran yang kacau. Mendesis. Ada sedikit suara. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, sumber kekacauan kedua perlahan menghilang di bawah ekstraksi sarang spiral yang kacau. Tornado kecil, tingginya lebih dari 10 cm, sekali lagi menghilang menjadi benang kusut setebal 3000 rambut. Satu demi satu masuk ke pusaran kekacauan. Di bawah perhatian ekstatis Zhu Hengyu. Di sekitar seluruh pusaran yang kacau, cahaya merah terang lebih dalam. Haha tersenyum. Zhu Hengyu mengulurkan kedua tangannya, mengeluarkan sumber kekacauan dengan masing-masing tangan kiri dan kanannya, dan melemparkannya ke pusaran mata pusaran yang kacau. Harus mengatakan, setelah 30 hingga 40 tahun penempaan, sarang spiral yang kacau ini menjadi sangat tirani. Paling tidak, untuk menguraikan sumber kekacauan bagi Yipin, objek yang sempurna adalah makan pangsit, satu gigitan, dan ringan hati. Tapi meski begitu, Zhu Hengyu tidak berani mengambil risiko, dan melemparkan semua sumber kekacauan sekaligus. Meskipun waktu sangat berharga, ia harus dibagi. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak berani mengambil keamanan dunia Suantian dan mengambil risiko itu. Bagaimanapun, putaran runtuhnya medan perang ini masih lama. Setelah memperbaiki sumber kekacauan, Zhu Hengyu tidak melakukan apa-apa lagi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu cukup tenang dan dengan sabar melemparkan sumber kekacauan ke mata pusaran-pusaran yang kacau di bawah, satu demi satu. Dengan sumber kekacauan yang membusuk. Di sekitar pusaran yang kacau, cahaya merah yang dipancarkan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Akhirnya, ketika Zhu Hengyu melemparkan sumber kekacauan yang ke-10 ke dalam pusaran kekacauan, lampu merah di sekitar seluruh pusaran yang kacau telah berubah menjadi merah tua. Cukup merah dan hitam. Pada waktu bersamaan, suara aneh keluar dari pusaran yang kacau.
Di bawah perhatian Zhu Hengyu. Dalam suara aneh ululu, pusaran chaos sedikit bergetar. Di saat yang sama, cahaya yang dipancarkan oleh pusaran air yang kacau secara bertahap berubah dari merah ke jingga. Lambat untuk mengatakan, tapi nyatanya, butuh lebih dari 10 tarikan napas. Suara mendesing mereda. Di saat yang sama, cahaya yang dipancarkan oleh pusaran air yang kacau juga berubah dari merah menjadi oranye merah. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu sedikit tertegun. Tapi saat berikutnya, Zhu Hengyu melihat ke langit dan tertawa. Sumber kekacauan oranye, itulah simbol sumber kekacauan kelas 2. Sampai sekarang, apa yang disegel di tubuh Golden Eagle Demon Saint hanyalah sumber dari 3 kekacauan peringkat kedua. Dengan kebahagiaan, Zhu Hengyu terus bergerak. Buka busur dengan kedua tangan, terus lemparkan sumber kekacauan ke pusaran kekacauan. Dengan masukan dari sumber kekacauan. Secara bertahap, cahaya yang dipancarkan oleh pusaran yang kacau secara bertahap berubah dari oranye tua menjadi oranye terang. Ketika Zhu Hengyu melemparkan sumber kekacauan tingkat 1 ke 100 ke dalam pusaran kekacauan. Pusaran besar yang kacau balau bergetar lagi. Pada saat yang sama, suara mendengkur yang lebih jelas menyebar dari mata pusaran-pusaran yang kacau. Di bawah tatapan bersemangat Zhu Hengyu, cahaya yang dipancarkan pusaran air telah resmi berubah dari jingga menjadi kuning keemasan. Perhatikan baik-baik, di luar pusaran hitam kacau yang misterius, sepertinya dilapisi dengan lapisan emas. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. 9 sinar cahaya berhubungan dengan sumber kekacauan. Jelas, setelah menelan ratusan sumber kekacauan. Pada saat ini, sumber kekacauan di dalam pusaran kekacauan telah mencapai tingkat sumber kekacauan peringkat ketiga. Beberapa perhitungan. 10 sumber kekacauan tingkat pertama dapat digabungkan menjadi sumber kekacauan tingkat kedua. 10 sumber kekacauan tingkat kedua dapat digabungkan menjadi 1 sumber kekacauan tingkat ketiga. Menurut rasio ini, setelah mencerna dan mengasimilasi lebih dari 1000 sumber kekacauan, sumber kekacauan di pusaran kekacauan akan mencapai tingkat sumber kekacauan peringkat 4. Zhu Hengyu dengan cepat mengeluarkan sumber kekacauan. Satu demi satu, lemparkan ke pusaran mata pusaran yang kacau. Tapi kali ini, melontarkan ratusan sumber kekacauan berturut-turut. Warna pusaran yang kacau berubah sangat sedikit. Setelah memasukkan lebih dari 200 sumber kekacauan, warna pusaran kekacauan berubah secara signifikan. Waktu berlalu dengan cepat. Satu demi satu, lemparkan sumber kekacauan ke pusaran kekacauan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang keseluruhan proses. Setiap kali 100 sumber chaos tier 1 diinvestasikan, warna di sekitar chaos vortex akan berubah secara signifikan. Akhirnya, ketika Zhu Hengyu melemparkan sumber kekacauan yang ke-1000 ke dalam pusaran kekacauan, seluruh chaos vortex, dan bahkan seluruh dunia Suantian, bergetar hebat. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, warna pusaran yang kacau telah berubah dari kuning keemasan menjadi hijau muda. Warna hijau ini sangat terang. Tapi yang jelas, ini bukan kuning lagi. Sumber kekacauan hijau, itu sudah menjadi sumber kekacauan peringkat keempat. Jika Anda ingin mendapatkan Source of Chaos of the Fourth Stage, Anda harus masuk lebih dalam ke Sea of Chaos untuk mendapatkannya. Distribusi sumber chaos di lautan chaos terbagi menjadi 3 wilayah besar. Area terluas pertama adalah Laut Dangkal. Hanya sumber kekacauan grade 1 hingga grade 3 yang muncul di wilayah Laut Dangkal. Di antara mereka, sumber kekacauan peringkat ketiga jarang terjadi. Area terbesar kedua adalah China Shipping. Di wilayah Laut Tengah, sumber kekacauan dari peringkat 4 hingga 6. Di antara mereka, sumber kekacauan peringkat 6 benar-benar sesuatu yang bisa dipenuhi tapi tidak dicari. Area terbesar ketiga adalah Laut Dalam. Di wilayah Laut Dalam, sumber kekacauan dari 7 tingkatan dan 9 tingkatan muncul. Di antara mereka, sumber kekacauan tahap ke-9 hanya ada dalam teori, dan tidak ada yang benar-benar mendapatkannya. Waktunya untuk sekarang. Zhu Hengyu menggunakan ribuan sumber kekacauan dari peringkat pertama untuk menggabungkan sumber kekacauan dari peringkat keempat. Ini gila. 10 sumber kekacauan tingkat pertama dapat digabungkan menjadi sumber kekacauan tingkat kedua. Dapat dilihat bahwa efek sumber kekacauan meningkat 10 kali lipat. Bahkan Sage Iblis Elang Emas tidak menggunakan apa-apa selain sumber kekacauan tahap kedua. Dan badan hukum Suantian Zhu Hengyu, sekarang hanya puncak dari tubuh suci cahaya putih. Tapi sumber kekacauan tahap keempat telah digunakan. Sumber dari kekacauan tingkat keempat dan sumber dari kekacauan tingkat kedua, meskipun hanya tertinggal 2 tingkat. Tapi jangan lupa, efek dari setiap peringkat sumber kekacauan 10 kali berbeda. Jika kita mengatakan bahwa efek Yipin adalah 1, maka efek dari peringkat kedua adalah 10, peringkat ketiga adalah 100, dan peringkat keempat adalah 1000. Dengan kata lain, sumber kekacauan peringkat keempat Zhu Hengyu memiliki efek yang 100 kali lebih besar dari sumber kekacauan peringkat kedua yang digunakan oleh Golden Eagle Demon Saint. Santo Iblis Elang Emas, tapi salah satu kekuatan besar ras iblis. Sudah ratusan juta tahun untuk mencapai tahta suci. Dan Zhu Hengyu, sudah berapa lama latihan ini?
Meskipun untuk saat ini, bahkan sumber kekacauan tahap keempat tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Zhu Hengyu. Namun, sumber kekacauan peringkat keempat sangat meningkatkan potensi dan warisan Zhu Hengyu. Seiring berjalannya waktu, Zhu Hengyu akan mendapatkan manfaat yang semakin banyak. Zhu Hengyu menempatkan lebih dari 100 sumber kekacauan yang tersisa ke dalam pusaran kekacauan satu demi satu. Sampai Zhu Hengyu melemparkan sumber kekacauan terakhir ke dalam pusaran kekacauan. Tidak ada perubahan di seluruh pusaran yang kacau itu. Padahal, hanya sedikit perhitungan yang bisa menemukan alasannya. 10 produk pertama bergabung menjadi produk kedua. Ratusan dari satu produk bergabung menjadi 3 produk. Ribuan dari satu produk bergabung menjadi 4 produk. Menghitung berdasarkan rasio ini, setidaknya 10.000 sumber kekacauan tingkat pertama dapat memadatkan sumber kekacauan tingkat 5. Dan ingin membuat warna Source of Chaos of the Fourth Stage berubah secara signifikan. 1000 sumber kekacauan kelas 1 harus diinvestasikan. Dan Zhu Hengyu, baru sekarang telah menginvestasikan lebih dari 100 sumber kekacauan kelas 1. Oleh karena itu, warna pusaran yang kacau hampir tidak berubah secara signifikan. Tarik napas panjang. Untuk transaksi ini, Zhu Hengyu masih sangat puas. Sumber kekacauan tahap keempat dapat mengekstraksi energi dari udara setiap hari. Memadatkan sejumlah besar kekacauan. Sumber kekacauan peringkat keempat energi kacau yang dapat memadat setiap hari setara dengan jumlah energi yang disediakan oleh 10 juta kristal kacau. Rasionya juga bisa dihitung dengan mudah. Sumber kekacauan peringkat pertama energi kekacauan yang terkondensasi setiap hari setara dengan 10.000 kristal kacau. Menurut perbedaan 10 kali lipat, kelas 2 adalah 100.000, kelas 3 jutaan, dan kelas 4 secara alami adalah 10 juta. Tidak perlu melakukan apapun. Sumber kekacauan peringkat keempat dapat memadatkan 10 juta unit kekacauan untuk dunia misterius setiap hari. Ini hanyalah tumpah ruah. Meskipun Zhu Hengyu masih merasa sedikit belum padam. Tapi bayangkan saja, jika sumber kekacauan tahap ke-9 dapat digabungkan. Lalu dalam sehari, 9 triliun unit energi kacau dapat dipadatkan, tetapi tidak dapatkah itu memuaskan dahaga Anda? Namun, Anda harus makan satu gigitan dalam satu waktu. Hal-hal harus dilakukan selangkah demi selangkah. Untuk saat ini, produk keempat cukup bagus. Selanjutnya, dapatkan lebih banyak sumber kekacauan Yipin. Perpaduan sumber haos di pusaran haos ke peringkat 5 adalah tujuan selanjutnya. Sumber kekacauan peringkat kelima dapat memadatkan 100 juta unit kekacauan setiap hari. Perlu disebutkan bahwa, satuan di sini didasarkan pada kristalisasi yang kacau. Udara kacau yang terkandung dalam kristal kacau adalah 1 unit. Masalah sumber kekacauan level 5 masih terlalu jauh untuk saat ini. Zhu Hengyu sudah sangat puas. Nilai lebih dari 1000 sumber kekacauan ini terlalu tinggi. Jangan berpikir bahwa sumber kekacauan ini hanya kelas 1. Jangan berpikir bahwa orang-orang kudus iblis yang meremehkannya benar-benar menganggap ini sampah. Masing-masing dari ribuan sumber kekacauan ini dapat digambarkan sebagai tak ternilai harganya. Bahkan dengan kekuatan Tuhan, Anda harus mencari selama puluhan juta tahun di lautan kekacauan untuk menemukannya. Pikirkan dari sudut lain, jika Zhu Hengyu pergi mencari sendiri. Bahkan dengan kekuatannya, dia telah berhasil menembus ekaristi cahaya putih dan menjadi Tuhan. Kemudian, sepanjang jalan menuju lautan kekacauan, telusuri sumber kekacauan. Diperlukan rata-rata 10 juta tahun untuk menemukan proporsi sumber kekacauan di peringkat pertama. Diperlukan lebih dari 10 miliar tahun bagi Zhu Hengyu untuk menemukan sumber lebih dari 1000 kekacauan tingkat 1. Atau mungkin, ingin menemukan begitu banyak sumber kekacauan, Zhu Hengyu setara dengan mempekerjakan 1000 orang suci dan mempertaruhkan kematiannya untuk mencarinya selama 10 juta tahun sebelum dia dapat menemukan begitu banyak sumber kekacauan. Berapa banyak kekayaan yang bisa diciptakan 1000 orang suci selama 10 juta tahun? Zhu Hengyu sangat senang dengan perhitungan cepat dari otaknya. Hari ini, Zhu Hengyu telah sepenuhnya menduduki dunia bawah tanah. Seluruh alam 5 elemen dibalik, dan lebih dari 80% dari semua sumber daya mineral ada di tangannya. Dengan sumber daya mineral di tangannya, Zhu Hengyu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan sumber kekacauan tingkat rendah di tangan pendeta suci lainnya. Pokoknya, kecuali Zhu Hengyu. Di tangan orang suci lainnya, sumber kekacauan tingkat rendah ini sama sekali tidak berguna. Iga ayam adalah iga ayam. Jika bisa ditukar dengan uang, siapa yang akan menyimpannya? Ada total 3.000 orang suci di seluruh medan perang yang runtuh. Ada banyak lagi sumber kekacauan tingkat rendah yang bisa diperoleh. Apalagi di tangan orang bijak veteran itu, ada banyak yang bermutu tinggi, tapi mereka sendiri tidak menggunakan sumber kekacauan. Sementara Zhu Hengyu memikirkan tentang saat berikutnya. Di atas kekosongan, klon Santo Iblis gemetar dengan keras. Pada saat yang sama, aliran informasi mengalir ke lautan kesadaran klon Santo Iblis. Pada saat berpikir, Zhu Hengyu segera turun ke tubuh klon suci iblis, dengan hati-hati menjelajahi aliran kesadaran. Di bawah deteksi Zhu Hengyu, segera, Zhu Hengyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.
Aliran informasi ini diteruskan oleh Golden Eagle Demon Saint. Ada 3 isi arus informasi. Yang pertama adalah meminta klon Santo Iblis untuk terus duduk di kota api penyucian, dan melaporkan informasi kota api penyucian kapan saja. Yang kedua adalah meminta klon Santo Iblis untuk membunuh semua penambang iblis di Purgatory Town. Yang ketiga adalah meminta klon Santo Iblis untuk siap berperang kapan saja, siap menyerang dan merebut altar kekacauan kapan saja. Meskipun transaksi telah selesai, Golden Eagle Demon Saint tidak nyaman. The Golden Eagle Demon Saint bukanlah seorang yang ngotot. Meskipun transaksinya telah selesai, jika perlu, dia pasti akan datang dalam sekejap dan merebut kembali kota api penyucian. Meski Altar of Chaos telah dikendalikan oleh Zhu Hengyu, namun jika perlu, klon Santo Iblis dapat menarik jiwa dan membuka saluran jiwa. Pada saat itu, Raja Iblis Elang Emas, dan bahkan rekan Santo Iblis lainnya, akan datang ke kota api penyucian untuk pertama kalinya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu, jelas bahwa 2 tinju sulit untuk dikalahkan dengan 4 tangan. Jangan berpikir Golden Eagle Demon Saint tercela dan tidak tahu malu. Hubungan antara berbagai kekuatan adalah tipu daya dan keberanian. Ini tidak tercela dan tidak tahu malu, tetapi strategi dan taktik. Ini adalah strategi, dan ini tidak menipu. Menderita dan dibodohi, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu naif dan naif. Faktanya, Zhu Hengyu bukanlah orang yang baik. Sebelum dia pergi untuk bernegosiasi dengan Golden Eagle Demon Saint, dia diam-diam mengendalikan klon Demon Saint. Dia benar-benar memisahkan jiwanya dari tubuh pertempuran. Sampai saat ini, tubuh pertempuran klon Santo Iblis telah menjadi piala Zhu Hengyu. Tapi roh klon Santo Iblis telah terkurung di kandang api penyucian. Di antara pikiran, Zhu Hengyu memeriksa dengan tangan kanannya. Sangkar api yang ditenun dari api yang ganas, seperti sangkar burung, naik dari alis klon Santo Iblis dan melayang ke arah tangan Zhu Hengyu. Tangan kanannya memegang sangkar api penyucian yang menyala seperti sangkar burung. Melihat sangkar burung api, roh Santo Iblis siulan yang mengganggu. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Santo Iblis Elang Emas ini benar-benar tidak nyaman. Namun, semua perhitungannya ditakdirkan gagal. Sejak kota api penyucian ini jatuh ke tangan Zhu Hengyu, maka tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Dengan senyuman ringan, Zhu Hengyu mengendurkan tangan kanannya. Sangkar burung yang menyala naik ke langit. Pada waktu bersamaan, di atas langit, 4 rantai hutan yang mengikat anggota klon Santo Iblis juga melonggarkan tubuh pertempuran klon Santo Iblis. Dalam suara gesekan yang keras, 4 rantai hutan terjalin di sangkar burung api penyucian. Ada kekuatan api penyucian, serta kekuatan Sun Luo, batasan dari 2 kekuatan jiwa. Roh klon Santo Iblis tidak bisa menahan sama sekali. Selain itu, ini adalah area inti dunia Suantian. Dengan penindasan kekuatan dunia dari dunia langit yang mendalam, roh klon suci iblis tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Untuk mengetahui, bahkan jika ada tubuh tempur, klon suci iblis itu belum menjadi lawan. Sekarang tubuh telah hilang, hanya jiwa yang tersisa. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory yang menahannya dengan erat. Jangan katakan bahwa klon Santo Iblis ini hanya klon. Bahkan jika jiwa sebenarnya dari Golden Eagle Demon Saint ada di sini, itu akan ditekan sampai mati, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Yang disebut Santo Iblis sebenarnya hanyalah Santo palsu. Karena fragmentasi langit dan bumi, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak bisa menyematkan roh sejati di surga. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak dapat dibunuh, sangat mudah untuk menyegelnya dalam waktu yang lama. Terutama roh dalam klon Santo Iblis ini hanya merupakan fragmen yang terpisah dari roh Santo Iblis Elang Emas yang sebenarnya. Wilayahnya tidak lain adalah puncak dari ekaristi cahaya putih. Zhu Hengyu menggunakan kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian, 2 kekuatan jiwa tertinggi ini. Dia juga menggunakan kekuatan dunia Suantian, dan kekuatan penekan dari jam kuno hitam. Hal yang sama adalah puncak dari organisme cahaya putih. Zhu Hengyu menggunakan begitu banyak kekuatan tertinggi, tetapi bahkan jiwa yang tersisa di alam yang sama tidak dapat menekannya. Maka tidak lebih. Pulang saja, mandi, dan tidur. Melihat kekosongan, sangkar burung yang menyala tergantung di rantai Shen Luo. Dan di dalam sangkar burung, elang besar bersayap emas diukir oleh klon Santo Iblis. Zhu Hengyu menghela nafas lega. Hingga saat ini, seluruh dunia bawah tanah telah secara substansial dan permanen berada di tangannya. Baik klon Santo Iblis maupun Santo Iblis Elang Emas tidak bisa membuat gelombang lagi. Hanya, Zhu Hengyu masih berharap keadaan saat ini bisa dipertahankan untuk sementara waktu. Apalagi, semakin lama durasinya, semakin baik. Di antara pikiran, Zhu Hengyu menghela nafas panjang, dan dalam sekejap dia melompat ke arah mata pusaran-pusaran yang kacau tepat di bawah. Sampai ke pusat pusaran mata Chaos Vortex. Zhu Hengyu duduk di sana tergantung di udara. Melihat sekeliling, pusaran kacau yang luas perlahan berputar-putar. Cahaya guntur terus bersinar dan mengaum tanpa suara di pusaran kekacauan yang luas.
Raungan diam. Betul sekali. Perampokan roh itu, sebenarnya, awalnya memiliki suara. Namun di dalam pusaran kekacauan. Bahkan jika suara dibuat, gelombang suara akan ditelan oleh pusaran yang kacau untuk pertama kalinya. Karena itu, meski sudah menderu, tidak ada suara. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Dalam sekejap, di tengah pusaran yang kacau, kekuatan sumber 5 elemen yang terkondensasi dari sumber kekacauan terus mengalir ke tubuh Zhu Hengyu. Pada waktu bersamaan, di dalam pusaran yang kacau itu, ada gelombang kekuatan perampok petir dengan tangan yang tebal. Juga satu demi satu, terus-menerus menebas ke arah Zhu Hengyu. Petir dan guntur, antara guntur dan kilat. Perisai kejadian 5 elemen hunyuan Zhu Hengyu meningkat pesat dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, kekuatan perampokan petir di tubuh Zhu Hengyu juga disuntikkan satu persatu. Dengan setiap napas, kekuatan Zhu Hengyu meningkat pesat dengan kecepatan yang dapat diamati dengan mata telanjang. Namun, bahkan dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat, diperlukan ribuan tahun untuk mencapai posisi Tuhan. Di bawah sakramen cahaya putih, mungkin juga bisa dibuat dengan cepat melalui pil. Namun, sebenarnya tidak ada jalan pintas untuk berlatih di atas ekaristi cahaya putih. Mereka yang bisa menjadi dewa tanpa kecuali, memiliki bakat dan bakat untuk mengambil keputusan. Paling banter Anda hanya bisa mirip dengan mereka, tetapi Anda tidak bisa lebih tinggi dari mereka. Karena itu, butuh ratusan juta tahun bagi orang lain untuk menjadi dewa. Mengapa Anda dapat langsung membuktikan kesuksesan dari seorang anak yang tidak berharga dalam beberapa dekade, ratusan tahun? Atau mungkin, bakat dan bakat para dewa langit tidak sebaik 1 miliar milikmu. Akumulasi mana, peningkatan basis kultivasi, bukanlah satu klaster. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh. Bahkan di dalam pusaran yang kacau ini, ada kekuatan sumber 5 elemen yang tak terukur. Namun, tidak mungkin kelima elemen ini langsung mengalir ke tubuhnya. Bahkan di dalam pusaran yang kacau ini, ada kekuatan perampokan yang tak terukur. Jika kekuatan guntur ini membanjiri tubuh pertempuran Zhu Hengyu, kemudian, dalam sekejap tubuh fisik Zhu Hengyu akan dihancurkan oleh kekuatan guntur. Yang paling penting adalah, mulailah dengan ekaristi cahaya putih. Penyerapan mana dan kultivasi tidak terbatas. Namun, kapasitas tubuh pertarungan Zhu Hengyu terbatas. Itu hanya dapat menampung begitu banyak energi pada satu waktu. Setelah menyerap energi yang cukup, tubuh pertempuran ditempa sehingga bisa menahan lebih banyak energi. Hanya dengan begitu ia dapat menarik lebih banyak energi dan lebih baik mengendalikan tubuh pertempuran. Proses ini merupakan proses bertahap. Beku 3 kaki, bukan hari yang dingin. 3 lapis perut bagian bawah, bukan serakah sehari. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi di atas tubuh Sein cahaya putih. Tidak ada cara cepat, sepanjang zaman. Termasuk Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin, mereka semua berkumpul dengan cara ini. Sederhananya, Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, mengapa mereka begitu kuat? Faktanya, mereka tidak berlatih cukup lama. Apakah akumulasi mana cukup dalam dan basis kultivasi cukup kuat? Yang disebut kekuatan magis, kekuatan tak terbatas. Mana yang dicapai dalam satu hari? Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu masih sangat awal, dia sudah melangkah ke ranah ekaristi cahaya putih. Namun, dalam semua kekuatan ekaristi cahaya putih, mana dan basis budidaya Zhu Hengyu adalah yang terendah. Lagi, sekalipun tabung energinya cukup, Anda tetap harus memberinya waktu untuk mencerna dan menyerap. Zhu Hengyu terlalu sibuk sepanjang waktu. Terlalu sibuk, tidak ada waktu sama sekali, untuk menenangkan diri dan mundur. Tapi tidak apa-apa sekarang. Dari Golden Eagle Demon Saint, setelah mengambil klon Santo Iblis, Zhu Hengyu akhirnya bisa yakin, melempar tubuh pertempuran Zhu Hengyu ke inti pusaran yang kacau. Menggunakan kekuatan sumber tak terbatas dari 5 elemen, serta kekuatan guntur yang disimpan di pusaran yang kacau, untuk meningkatkan mana dan kultivasinya dengan kecepatan penuh. Di inti dari Chaos Vortex, sejumlah besar udara kacau terkondensasi oleh sumber kekacauan. Selanjutnya, di bawah dekomposisi pusaran yang kacau, ia terurai menjadi kekuatan sumber 5 elemen yang sangat besar. Di bawah kendali Zhu Hengyu, kekuatan sumber 5 elemen besar diproyeksikan di dahi Zhu Hengyu seperti pelangi. Jinmu, air, api dan bumi. Sumber 5 elemen yang luas, seperti sungai Yangtze, mengalir ke tubuh pertempuran Zhu Hengyu. Pada waktu bersamaan, kekuatan perampokan, bersama dengan guntur, terus-menerus disuntikkan ke tubuh pertempuran Zhu Hengyu. Setelah membangun seluruh loop, jiwa Zhu Hengyu lolos dari tubuh pertarungan Zhu Hengyu. Di bawah dorongan pusaran yang kacau, tubuh pertempuran Zhu Hengyu, kekuatan sumber dari 5 elemen, dan kekuatan guntur, membentuk siklus yang sempurna. Selama tidak ada yang menyela, siklus ini akan terus berlanjut tanpa batas. Mana dan kultivasi tubuh pertempuran Zhu Hengyu akan terus ditingkatkan. Setelah memeriksa situasi tubuh pertempuran, Zhu Hengyu menghembuskan napas. Sampai sekarang, Zhu Hengyu tidak khawatir tentang kecelakaan apapun dalam pengalaman bertarungnya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah inti dari Chaos Vortex.
Ini adalah pusat energi dari seluruh dunia Suantian. Bahkan jika ada kecelakaan dalam praktiknya, Badan Hukum Suantian akan memperbaikinya sesegera mungkin. Ambil 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika Badan Hukum Suantian tidak bisa menanganinya, sebenarnya tidak ada yang buruk. Pikiran spiritual Zhu Hengyu dapat turun ke dunia Suantian melalui saluran jiwa kapan saja. Semua perubahan di sini dapat ditangani kapan saja. Setelah menyiapkan pelatihan tubuh pertempuran, Zhu Hengyu mendesak jiwa, dan melompat ke posisi klon Santo Iblis. Sampai sekarang, roh klon Santo Iblis telah dipenjara di sangkar burung api penyucian. 4 rantai Shenluo dipasang di langit berbintang di dunia misterius. Oleh karena itu, klon Santo Iblis ini sekarang hanya memiliki satu tubuh tersisa. Mengontrol jiwa, Zhu Hengyu langsung masuk ke lautan pengetahuan klon Santo Iblis. Tertahan di lautan pengetahuan klon Santo Iblis. Di antara tangan kanan Zhu Hengyu, ada setetes darah merah cerah yang mengandung kekuatan api penyucian. Volume darahnya tidak besar, hanya seukuran kacang tanah. Namun, tetesan darah yang hanya sebesar kacang, setelah meninggalkan tangan kanan Zhu Hengyu, naik saat melihat angin. Melihat sekeliling, darah merah cerah tumbuh dengan cepat. Hanya beberapa tarikan napas, tetesan darah yang semula seukuran kacang membengkak menjadi pagoda berwarna darah dengan diameter lebih dari 10 meter dan tinggi ratusan meter. Di bawah kendali Zhu Hengyu, pagoda berwarna darah bergegas turun, dengan tajam menembus tanah di tengah lautan kesadaran klon Santo Iblis. Pada waktu bersamaan, klon Santo Iblis, tubuh pertempuran yang tergantung di langit berbintang, bergetar hebat. Jika Anda dapat melihat melalui, itu dapat ditemukan dengan jelas. Seluruh tulang belakang Demon Saint Clone telah benar-benar berubah menjadi merah darah. 6 vertebra serviks dan 12 vertebra toraks memadat menjadi pagoda berdarah. Pagoda api penyucian. Betul sekali. Ini adalah pagoda api penyucian yang dibentuk oleh kekuatan api penyucian. Melalui pagoda ini, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh pertempuran ini seperti jari tangan. Yang paling penting adalah pagoda api penyucian itu sendiri dibentuk oleh kuasa api penyucian. Dengan pagoda api penyucian, Zhu Hengyu dapat meledak dengan tubuh pertempuran yang lebih kuat. Yang paling penting adalah, kekuatan api penyucian dibenamkan dalam darah klon Santo Iblis. Sepenuhnya mengubah darah klon Santo Iblis. Sampai saat ini, bahkan jika kerabat suci iblis Lang Emas itu tiba, dia tidak dapat dengan mudah mengambil klon ini. Bagaimanapun juga, darah klon ini sebenarnya telah berubah setelah menyatu dengan kekuatan api penyucian. Itu bukan lagi darah monster Lang Emas murni lagi. Bahkan jika Golden Eagle Demon Saint ingin mengambilnya kembali, aku khawatir dia tidak bisa menangani kekuatan api penyucian dalam garis keturunannya. Dan sebaliknya. Namun, Zhu Hengyu dapat dengan mudah mengontrol semua tubuh pertempuran yang telah diambil alih dengan melewati pagoda api penyucian. Tidak perlu khawatir tentang ketidakcocokan antara jiwa Anda sendiri dan darah tubuh pertempuran. Setelah mengorbankan pagoda api penyucian, Zhu Hengyu menghela nafas lega. Pada saat ini, pagoda api penyucian telah sepenuhnya menyempurnakan tulang belakang klon orang suci iblis ke dalam tubuh pagoda api penyucian. Melalui pagoda api penyucian, Zhu Hengyu dapat dengan sempurna mengendalikan klon Santo Iblis ini. Buka matamu perlahan. Zhu Hengyu tanpa sadar meregangkan lengannya. Kakak-kakak, tiba-tiba, ada semburan suara retak meledak dari udara tipis. Gelombang-gelombang kejut yang tak terlihat dan tak terlihat meledak dari sendi klon Santo Iblis. Melihat klon Santo Iblis ini dengan kekaguman. Itu adalah klon penting yang telah ditempa selama ratusan juta tahun sebagai Santo Iblis. Tubuh pertempuran klon Santo Iblis ini telah disempurnakan hingga ekstrim. Pedang kosong itu tidak bisa melukai setengah dari rambutnya sama sekali. Selain itu, tubuh tempur klon Santo Iblis ini benar-benar terlalu kuat. Terutama di ujung kedua tangan, di dalam cakar yang tajam. Aku tidak tahu teknik apa yang digunakan, tapi dia telah memadatkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Amati masa lalu dengan cermat. Kekuatan keruntuhan tidak hanya besar. Yang terpenting adalah, saya tidak tahu bagaimana Golden Eagle Demon Saint melakukannya. Ini benar-benar memampatkan gaya runtuh besar-besaran menjadi ekstrim. Cakar ini menangkapnya, benar-benar menghancurkan, tak terkalahkan. Tidak heran, baju besi yang runtuh dari 9 juta lapisan badan hukum bintang seperti kertas di depannya. Faktanya, cakar dari Santo Iblis Lang Emas ini terlalu tajam. Meskipun untuk saat ini, alam klon Santo Iblis masih di puncak tubuh cahaya putih. Tapi sepasang cakar tajamnya pasti telah mencapai tingkat tubuh pertarungan yang kacau balau. Faktanya, pikirkan saja, Santo Iblis Lang Emas adalah Santo Iblis pada tingkat tubuh pertempuran yang kacau. Tidak sulit baginya untuk memperbaiki sepasang cakar setingkat Santo Iblis untuk klonnya. Dia melambaikan tangannya 2 kali tanpa sadar. Dalam sekejap, seluruh ruang dunia Suantian terkoyak oleh cakar tajam ini. Karena ujung cakar dari sepasang cakar tajam memadatkan gaya runtuh yang dikompresi secara ekstrim. Oleh karena itu, retakan ruang yang terkoyak tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Sampai semua kekuatan keruntuhan menghilang, retakan ruang secara bertahap akan diperbaiki.
Pada saat berikutnya, dua sayap Zhu Hengyu berada di punggungnya. Sayap yang ditutupi oleh 3.000 bulu emas dan pedang emas perlahan menyebar. Dengan badan hukum ini yang sangat dekat dengan badan yang kacau, Zhu Hengyu akhirnya bisa memasuki medan perang keruntuhan dan penjelajahan yang lebih maju. Meskipun keduanya adalah puncak dari tubuh suci cahaya putih, tubuh pertempuran klon Santo Iblis ini benar-benar telah mengalami temperamen yang ekstrim. Hanya ada garis tipis dari tubuh pertarungan yang kacau balau. Jika tidak, tubuh Dharma Bintang 5 Zhu Hengyu tidak akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dalam kondisi normal, 5 bintang, meski mereka tidak bisa terkalahkan di level yang sama, itu pasti tak terkalahkan di level yang sama. Alasan mengapa dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh klon Demon Saint ini bukan karena kelemahan hukum bintang, tetapi karena klon Demon Saint ini benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya telah sangat dekat dan bahkan kira-kira sama dengan tahap awal tubuh pertempuran Chaos. Dibandingkan dengan Dewa Suci yang sebenarnya, yang kurang hanyalah kekuatan supernatural unik dari berbagai Dewa Suci. Orang suci sejati biasanya dijelaskan dalam dua kata. Itu kekuatan supernatural sangat luas, mana tidak terbatas. Sampai sekarang, klon Santo Iblis ini sangat dekat dengan alam ini. Mengontrol klon Santo Iblis, Zhu Hengyu terbang bebas di dunia Suantian. Saya harus mengatakan bahwa klon Santo Iblis ini benar-benar terlalu kuat. Itu sangat kuat. Merasakan kekuatan klon suci iblis itu sendiri, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Jika pertempuran diulangi, Zhu Hengyu tidak yakin apakah dia bisa menang lagi. Faktanya, klon Santo Iblis ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan Zhu Hengyu. Bahkan jika Zhu Hengyu menggunakan badan hukum Suantian, dia tetap akan kalah. Selama iblis suci klon, tidak ada waktu dan energi yang terbuang. Langsung membidik suatu titik di dunia Suantian, melakukan pemboman tanpa pandang bulu. Kemudian, seluruh dunia Suantian harus dihancurkan olehnya. Terutama, klon Santo Iblis ini jelas tidak cukup memperhatikan sepasang cakar tajamnya. Dengan sepasang cakar tajam ini, bahkan jika sulit untuk digali, itu dapat membuat lubang di penghalang dunia Suantian dan keluar. Saat ini, jika identitas ditransfer, jika Zhu Hengyu mengendalikan klon Santo Iblis dan bertarung melawan jati diri aslinya, kemudian dia bisa memenangkan 100 pertempuran jika dia bertarung dalam 100 pertempuran. Benar-benar tidak mungkin untuk kalah. Sepasang cakar tajam ini tidak cukup. Yang membuat Zhu Hengyu merasa paling menyeramkan adalah seteguk pasir emas di mulut klon Santo Iblis ini. Sepertinya hanya ada segenggam pasir di suapan itu. Namun nyatanya, itu terkondensasi dari 3.000 pasir emas yang tebal. 3.000 pasir ini bukanlah hal yang sepele. Itu adalah klon Santo Iblis, yang membutuhkan ratusan juta tahun untuk disempurnakan. Bahan pasir emas ini tidak ada yang istimewa, terbuat dari emas caotik. 3.000 pasir dijumlahkan, tetapi ukurannya hanya segelintir seukuran kuku jari kecil. Dari 3.000 pasir ini, tidak ada yang sederhana. Memilih sepotong pasir emas secara acak telah menghabiskan ratusan juta tahun klon Demon Saint untuk mengembun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.